Episode kali ini benar-benar penuh ketegangan dan emosi. Semua berawal dari jebakan licik Sandra yang telah direncanakan dengan sangat matang. Ia tahu bagaimana membuat Mutiara jatuh tanpa ampun di mata semua orang. Dengan penuh kelicikan, Sandra sengaja menaruh kalung berlian mahal miliknya ke dalam tas Mutiara. Semua dilakukan dengan hati-hati, menunggu momen yang tepat agar tidak ada seorang pun yang menyadari perbuatannya. Saat polisi tiba di rumah, suasana menjadi kacau. Mereka langsung melakukan penggeledahan dengan cepat. Ketika salah satu petugas membuka tas Mutiara, semua orang terkejut karena menemukan kalung berlian yang hilang. Kejutan itu seakan membekukan ruangan. Semua mata langsung tertuju pada Mutiara yang tidak pernah menyangka ada benda itu di dalam tasnya. Tuduhan pun langsung jatuh kepadanya. Polisi tanpa banyak mendengar penjelasan segera menangkap dan membawanya ke kantor. Mutiara yang polos dan tidak tahu menahu hanya bisa menangis histeris. Hatinya hancur, tubuhnya gemetar. Ia mencoba menjelaskan, namun tak seorang pun percaya. Bukti yang begitu kuat membuat polisi yakin dialah pelakunya. Perasaan takut, malu, dan tidak berdaya bercampur menjadi satu. Sementara itu, Sandra hanya bisa menahan senyum tipis di balik wajah pura-puranya yang terlihat terkejut dan kecewa. Rencananya berhasil dan ia merasa puas melihat Mutiara digiring ke mobil polisi. Kenzo yang menyaksikan semua kejadian itu dari awal benar-benar diliputi rasa marah dan kecewa. Ia tahu siapa sebenarnya Mutiara. Baginya, tuduhan itu tidak masuk akal. Hatinya tidak bisa menerima Mutiara diperlakukan begitu kejam. Dengan langkah tegas, Kenzo langsung mendatangi rumah Sandra setelah polisi membawa Mutiara pergi. Suasana tegang tidak bisa dihindari ketika Kenzo berdiri berhadapan dengan Sandra. Dengan suara keras, ia menuding bahwa Sandra telah menjebak Mutiara. Sandra awalnya mencoba tetap tenang, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia bahkan berlagak sakit hati, seolah merasa dikhianati karena barang berharganya dicuri orang yang dianggap dekat. Namun ketajaman mata Kenzo membuatnya mulai goyah. Ia tahu Kenzo bukan orang yang mudah diperdaya. Semakin Kenzo berbicara, semakin Sandra merasa terpojok, meski ia terus menutupi kepanikan dengan kata-kata manis dan alasan yang dibuat-buat. Sementara itu, di kantor polisi, Mutiara harus menjalani interogasi panjang. Petugas bertanya tentang asal-usul kalung berlian itu, bagaimana bisa ada di dalam tasnya, dan apakah ada saksi yang bisa menguatkan pembelaannya. Meski ia berulang kali mengatakan tidak tahu dan merasa dijebak, semua penjelasannya terdengar lemah tanpa bukti nyata. Akhirnya Mutiara dimasukkan ke sel tahanan sementara. Duduk di balik jeruji, ia menunduk, wajahnya dipenuhi air mata dan pikirannya hanya tertuju pada satu hal, bagaimana bisa seseorang tega menjebaknya seperti ini. Kenzo tidak tinggal diam. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk membela Mutiara sampai titik darah penghabisan. Ia mulai menghubungi pengacara, meminta bantuan tim investigasi, dan bahkan mendatangi beberapa lokasi untuk mencari bukti tambahan. Harapannya hanya satu, menemukan rekaman CCTV yang bisa membuktikan bahwa Sandra sengaja memasukkan kalung itu ke dalam tas. Kenzo yakin di balik semua kebohongan ini pasti ada celah yang bisa membuka kebenaran. Di sisi lain, Sandra mulai menyusun strategi baru. Ia tahu bahwa jika Kenzo berhasil menemukan bukti, semua rencananya akan hancur. Maka ia segera menutup rapat-rapat jejak perbuatannya. Ia menghapus semua kemungkinan bukti yang bisa membongkarnya, termasuk mengancam orang-orang yang mungkin tanpa sengaja melihat aksinya. Sandra tidak segan menggunakan cara apapun, bahkan jika harus mengorbankan orang lain.
Di kantor polisi, Mutiara hanya bisa termenung dalam kesedihan. Kalung kerang peninggalan ibu angkatnya, Widuri, yang seharusnya jadi penghubung dirinya dengan orang tua kandung, kini juga tidak ada di tangannya setelah dicuri Sandra secara diam-diam. Seakan semua jalan untuk mencari kebenaran tentang dirinya tertutup rapat. Hatinya hancur 2 kali lipat, kehilangan kebebasan sekaligus kehilangan harapan untuk menemukan jati dirinya. Episode ini diakhiri dengan suasana yang benar-benar kontras. Di satu sisi, Mutiara duduk lemah di dalam sel menatap jeruji besi dengan mata berkaca-kaca. Di sisi lain, Kenzo yang berdiri di luar rumah Sandra dengan penuh amarah dan tekad bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan pernah berhenti sampai bisa membuktikan siapa sebenarnya dalang dari semua fitnah ini. Ia tahu jalan yang akan ditempuh panjang dan berliku, tapi demi Mutiara, ia rela menghadapi siapapun termasuk Sandra yang semakin licik. Terselip juga kegelisahan. Rianti tahu, jika Kenzo terus menyelidiki, cepat atau lambat Sandra bisa terbongkar. Nilai apapun yang dilakukan Mutiara selalu salah. Setiap kali Mutiara tersenyum atau mendapat perhatian dari Kenzo maupun Pak Aditya, Rianti merasa dirinya semakin tersisih. Perasaan itu mendorongnya menyusun rencana untuk menjebak Mutiara. Ia ingin menciptakan situasi di mana Mutiara terlihat bersalah di depan semua orang, sehingga kepercayaan yang mulai tumbuh kepadanya bisa hancur seketika. Sandra yang licik ikut memanfaatkan niat Rianti ini. Ia mendekati Rianti dengan kata-kata manis, menawarkan diri untuk membantu merancang jebakan. Bagi Sandra, semakin besar masalah yang menimpa Mutiara, semakin mudah baginya untuk tetap berkuasa di rumah itu. Keduanya pun mulai bersekongkol, meskipun diam-diam masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Rencana pertama Rianti adalah menyinggung soal kalung kerang milik Widuri yang diam-diam sudah diambil Sandra. Rianti tahu betul kalung itu sangat berharga bagi Mutiara. Dengan berpura-pura seakan-akan ia peduli, Rianti berniat memancing amarah Mutiara